Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Raka menggenggam amplop coklat itu lebih erat dari biasanya. Di dalamnya ada 5 juta rupiah, THR yang sudah ia tunggu-tunggu sejak awal Ramadan. Angka itu mungkin tidak besar bagi sebagian orang, tetapi bagi Raka, itu adalah bukti bahwa ia bekerja keras, lembur tanpa banyak mengeluh, dan pantas disebut tulang punggung keluarga. Di halaman pabrik, beberapa rekan kerjanya tertawa membahas rencana membeli gawai baru atau membawa keluarga jalan-jalan kecil sebelum Lebaran. Raka hanya tersenyum tipis. Dalam pikirannya, sudah ada satu tujuan yang terasa lebih penting, ibunya. Sejak ayahnya meninggal, Bu Sari hidup sendiri di rumah kecil peninggalan keluarga. Raka selalu merasa punya tanggung jawab lebih. Ia anak laki-laki satu-satunya. Setiap bulan ia memang mengirim uang, tetapi THR adalah momen istimewa. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya berhasil, bahwa meski hidup pas-pasan, ia tetap bisa membahagiakan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak langsung menuju rumahnya bersama Nadia. Ia membelokkan motor ke arah rumah Bu Sari. Udara sore terasa hangat, sama seperti perasaannya. Ia membayangkan wajah ibunya yang akan terkejut menerima uang sebanyak itu. Bu Sari sedang menyapu halaman ketika Raka datang. Wajah perempuan parubaya itu langsung berseri melihat anaknya turun dari motor. "Tumben kesini dulu, Kak?" tanyanya lembut. Raka tersenyum bangga. Tanpa banyak basa-basi, ia menyerahkan amplop itu. "THR, Bu. Buat ibu saja." Bu Sari terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Banyak sekali, Nak. Kamu tidak pakai." Raka menggeleng mantap. "Saya sudah cukup. Yang penting ibu tenang Lebaran ini." Kalimat itu meluncur begitu saja, tapi di dalam dadanya ada perasaan mengembang. Ia merasa menjadi anak yang berbakti. Ia merasa besar. Di saat itu ia tidak memikirkan hal lain, tidak memikirkan kebutuhan rumahnya sendiri, tidak memikirkan apakah seharusnya ia berdiskusi dulu dengan Nadia. Yang ada hanya kepuasan karena bisa memberi. Setelah pamit, Raka melanjutkan perjalanan pulang. Angin sore menyapu wajahnya, membawa rasa ringan yang jarang ia asakan. Namun semakin dekat ke rumah, ada pikiran kecil yang mulai muncul. Bagaimana kalau Nadia bertanya? Ia menghela napas. Tidak perlu dibahas panjang. Gumangnya dalam hati. "Itu uangku. Aku yang kerja." Rumah kontrakan mereka sederhana. Dindingnya dicat warna krem yang mulai kusam. Begitu Raka memarkir motor, pintu langsung terbuka. Nadia muncul dengan senyum hangat seperti biasa. "Kak, sudah cair?" tanyanya pelan. Matanya berbinar. Raka masuk sambil melepas sepatu. "Sudah." Nadia mengikuti ke ruang tengah. "Alhamdulillah, kita bisa bayar listrik. Terus mungkin beli bahan kue buat Lebaran. Oh iya, atap dapur juga kemarin bocor lagi." Raka menghentikan langkahnya. Ia duduk di kursi kayu dan menjawab singkat. "Uangnya sudah saya kasih ke ibu." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa nada ragu. Nadia berhenti berbicara. Senyumnya tidak langsung hilang, tapi matanya berubah. Bukan marah, lebih seperti terkejut. "Semua?" tanyanya hati-hati. Raka mengangguk. 5 juta. Buat ibu saja. Kasihan beliau sendirian." Nadia duduk di seberangnya. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia tidak membantah, tidak meninggikan suara. Hanya ada jeda yang terasa lebih panjang dari biasanya. "Iya, kasihan memang," ucapnya pelan. "Cuma, kebutuhan di sini juga lumayan banyak, Kak." Nada suaranya tetap lembut, tapi bagi Raka, kalimat itu terdengar seperti sanggahan. Dadanya yang tadi terasa lapang mulai mengeras. "Memangnya kamu pikir saya tidak tahu kebutuhan rumah?" Raka menjawab lebih cepat dari yang seharusnya. "Saya ini kerja tiap hari, lembur juga sering." Nadia segera menggeleng. "Bukan begitu maksudku. Aku cuma pikir mungkin bisa dibagi sedikit untuk bayar-bayar yang penting dulu." Raka merasa sesuatu dalam dirinya tersentuh, bukan oleh kemarahan yang besar, tapi oleh rasa tersinggung yang tipis namun tajam. Ia baru saja merasa menjadi anak yang baik, dan sekarang seolah-olah keputusannya dipertanyakan. "Itu ibu saya," katanya tegas.
Saya cuma mau bahagiakan beliau. Salah. Nadia menunduk. Tidak salah, Kak. Aku tidak bilang salah. Jawaban itu tidak memuaskan Raka. Entah mengapa, justru sikap Nadia yang tenang membuatnya semakin gelisah. Ia ingin Nadia mengerti tanpa perlu bertanya. Ia ingin dianggap benar tanpa harus menjelaskan. Di kepalanya, pikiran-pikiran lama bermunculan. Sejak kecil ia selalu merasa harus kuat, harus jadi andalan. Setelah menikah pun ia merasa tanggung jawabnya berlipat. Tekanan biaya hidup, cicilan motor, harga kebutuhan yang naik, semuanya menumpuk. THR 5 juta itu seperti satu-satunya momen di mana ia bisa merasa cukup. Dan sekarang ia merasa momen itu direduksi menjadi sekedar perhitungan pengeluaran. Nadia bangkit ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tidak membanting pintu, tidak menunjukkan wajah kesal. Hanya diam. Raka duduk sendiri di ruang tengah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak salah. Bukankah berbakti kepada orang tua adalah kewajiban? Bukankah ia suami yang berhak menentukan penggunaan uangnya? Namun ada suara kecil yang mengganggu. Suara yang mengingatkannya bahwa rumah ini juga tanggung jawabnya. Bahwa Nadia tidak pernah menuntut macam-macam. Ia jarang membeli pakaian baru. Bahkan beberapa bulan lalu, ia menunda membeli sandal karena memilih bayar air lebih dulu. Raka menggeleng, menepis pikiran itu. Dia pasti mengerti, gumamnya. Dari dapur terdengar suara piring beradu pelan. Tidak ada tangisan, tidak ada keluhan. Hanya kesunyian yang terasa berbeda. Beberapa menit kemudian, Nadia kembali dengan segelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil di depan Raka. "Minum dulu, Kak," katanya lembut. Raka menerima gelas itu tanpa menatap lama. Ia tahu Nadia bukan perempuan yang suka mempersulit. Justru itu yang membuatnya kadang merasa aman mengambil keputusan sendiri. Tapi di balik ketenangan itu, ada jarak tipis yang mulai terbentuk. Seperti retakan halus di dinding yang belum terlihat jelas, namun perlahan melebar. Sore itu berlalu tanpa pertengkaran besar. Mereka berbuka seperti biasa. Nadia tetap menyiapkan makanan dengan rapi. Raka tetap duduk di tempatnya, berbicara seperlunya. Namun dalam hati masing-masing, ada yang berubah. Bagi Raka, ia merasa tindakannya benar dan tidak perlu dipertanyakan. Ia yakin sebagai suami dan anak, ia tahu mana yang utama. Ia tidak merasa perlu meminta persetujuan untuk sesuatu yang menurutnya mulia. Sedangkan bagi Nadia, ada pertanyaan yang belum sempat terucap. Apakah dalam rumah tangga ini, suaranya memang tidak perlu didengar? Malam itu, ketika lampu kamar dimatikan, mereka berbaring berdampingan namun terasa lebih jauh dari biasanya. Raka menatap langit-langit, mencoba tidur dengan pikiran yang terus berputar. Ia ingin tetap rasa bangga. Namun entah mengapa, kebanggaan itu mulai bercampur dengan sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang belum ia akui sebagai awal dari konflik yang lebih besar. 4 hari setelah THR itu diberikan, suasana rumah kembali berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Raka tetap berangkat kerja pagi-pagi, pulang menjelang maghrib dengan wajah lelah. Nadia tetap menyiapkan sahur dan berbuka tanpa banyak bicara soal uang. Namun menjelang lebaran, kebutuhan terasa makin nyata. Tagihan listrik sudah hampir jatuh tempo, tabung gas menipis. Di lemari, pakaian Nadia tergantung rapi, kebanyakan model lama dengan warna yang mulai pudar. Sore itu, setelah berbuka puasa, Nadia duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian yang sudah kering. Raka sedang menonton televisi, meski matanya lebih sering kosong daripada benar-benar mengikuti acara. Nadia beberapa kali menoleh ke arah suaminya. Ia tampak ragu, jemarinya meremas ujung kain gamis yang sedang ia pegang. "Kak," panggilnya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Aku mau bicara sedikit." Nada suara itu membuat Raka menoleh. Ada kehati-hatian yang jelas terdengar. "Apalagi?" tanyanya singkat. Nadia menarik napas dalam. "Aku cuma mau minta 300.000. Raka langsung mematikan suara televisi. "Buat apa?" "Aku mau beli baju lebaran yang sederhana saja," jawab Nadia cepat, sebelum keberaniannya habis. "Baju yang lama sudah sempit. Warnanya juga sudah pudar. Aku cuma mau yang biasa saja. Tidak mahal." Kalimat itu disusun dengan hati-hati. Tidak ada nada menuntut. Tidak ada keluhan. Namun di telinga Raka, permintaan itu terasa seperti sesuatu yang lain. 300.000, ulangnya pelan. "Iya, Kak. Kalau bisa. Kalau memang belum ada tidak apa-apa juga. Aku cuma pikir sebelum lebaran. Kamu tahu kan, THR sudah saya kasih ke ibu." Nada Raka berubah, lebih tajam. Nadia mengangguk cepat. "Aku tahu. Lalu kamu minta uang sekarang maksudnya apa?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam sejenak. Ia menelan ludah. "Aku cuma minta secukupnya. Tidak banyak, 300.000 saja." Raka berdiri dari duduknya. Ia berjalan beberapa langkah, lalu kembali menghadap Nadia. "Jangan-jangan kamu iri ya?" katanya tiba-tiba. Nadia terkejut. "Iri? Iya, karena uangnya saya kasih semua ke ibu." Wajah Nadia langsung berubah pucat. "Tidak begitu, Kak. Aku tidak pernah keberatan kakak bantu ibu. Tapi sekarang kamu minta uang. Pas tahu saya kasih 5 juta ke ibu." Nadia menggeleng cepat. "Aku tidak menuntut 5 juta itu kembali. Aku cuma minta sedikit untuk baju lebaran. Itu saja." Namun bagi Raka, logika sederhana itu tidak terdengar sederhana.
Ia merasa keputusan yang ia ambil beberapa hari lalu kini seperti disoal kembali. Ia merasa tindakannya sebagai anak yang berbakti sedang dinilai. Kenapa tidak pakai saja baju yang ada? Tanyanya dingin. Nadia menatap lemari sebentar. Yang biru sudah sempit. Yang coklat warnanya sudah kusam. Aku tidak punya yang layak untuk hari raya. Memangnya siapa yang lihat? Balas Raka cepat. Kita juga tidak kemana-mana. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi bagi Nadia terasa menekan. Ia tidak pernah meminta perhiasan. Tidak pernah merengek ingin tas baru. Permintaan 300.000 itu sudah ia pertimbangkan berkali-kali sebelum diucapkan. Aku cuma ingin tampil rapi di hari raya, Kak. Itu saja. Raka tertawa kecil, tapi tanpa humor. 300.000 bukan uang kecil. Nadia terdiam. Dalam pikirannya, 5 juta terasa jauh lebih besar. Tapi ia tidak mengucapkannya. Kamu tahu kan saya kerja keras? Lanjut Raka. Setiap hari capek. THR itu hasil keringat saya. Saya mau kasih ke ibu, itu hak saya. Aku tidak melarang. Jawab Nadia pelan. Aku cuma berharap bisa diajak bicara dulu. Kalimat itu meluncur tanpa sengaja. Begitu keluar, Nadia langsung merasa menyesal karena takut terdengar menyalahkan. Dan benar saja, wajah Raka mengeras. Jadi sekarang saya harus minta izin untuk pakai uang saya sendiri? Bukan izin, Nadia menggeleng. Diskusi. Raka merasa dadanya panas. Kata itu, diskusi, terdengar seperti tantangan. Seolah-olah selama ini ia memimpin rumah tangga sendirian tanpa dihargai. Kamu tidak menghormati saya sebagai suami, katanya pelan tapi penuh tekanan. Nadia menatapnya, mata mulai berkaca-kaca. Aku selalu menghormati kakak. Kalau menghormati, tidak akan minta-minta seperti ini. Ucapan itu membuat Nadia terdiam cukup lama. Ia menggenggam ujung bajunya, menahan diri agar tidak menangis. Aku tidak minta-minta, katanya akhirnya, hampir berbisik. Aku hanya menyampaikan kebutuhan. Raka memalingkan wajah. Ia tidak suka melihat mata Nadia yang mulai memerah. Itu membuatnya merasa bersalah, dan ia tidak ingin merasa seperti itu. Sudahlah, katanya tegas. Sekarang belum ada uang, jangan dibahas lagi. Nadia tidak menjawab. Ia bangkit perlahan dan masuk ke kamar. Tidak membanting pintu, tidak bersuara keras. Raka tetap berdiri di ruang tengah. Dadanya masih terasa sesak. Ia mencoba membenarkan pikirannya sendiri. Dia pasti iri. Dia tidak suka saya kasih uang ke ibu. Dia tidak mengerti kewajiban saya sebagai anak. Namun di sisi lain, bayangan Nadia yang meminta dengan suara pelan terus terulang di kepalanya. 300.000, bukan 3 juta, bukan 5 juta. Malam itu suasana makan sahur terasa lebih sunyi. Nadia tetap menyiapkan makanan seperti biasa. Tapi mereka hampir tidak berbicara. Tatapan Nadia tidak lagi sehangat biasanya. Raka merasa tersinggung sekaligus tidak nyaman. Ia tidak suka suasana dingin seperti itu. Tetapi gengsinya lebih besar daripada keinginannya untuk menenangkan keadaan. Dalam hatinya, ia mulai menyimpan prasangka. Ia yakin permintaan itu bukan sekadar soal baju. Ia yakin ada rasa tidak suka karena uang itu tidak masuk ke rumah mereka. Sementara itu, Nadia berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lama. Ia tidak marah karena uang 5 juta itu diberikan pada Bu Sari. Ia hanya merasa tidak dianggap sebagai bagian dari keputusan. Permintaannya sederhana, tapi respons yang ia terima membuatnya merasa kecil. Di ruangan yang sama, dua pikiran berjalan berbeda arah. Raka merasa harga dirinya diserang. Nadia merasa suaranya tidak didengar. Konflik itu belum meledak, tidak ada teriakan besar, tidak ada pintu dibanting. Namun jarak di antara mereka terasa semakin jelas, seperti bara kecil yang belum menyala, tapi cukup panas untuk membakar jika dibiarkan. Malam itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena jarak yang tak kasat mata di antara Raka dan Nadia semakin menebal. Sejak percakapan tentang 300.000 itu, rumah kecil mereka seperti menyimpan gema yang belum selesai. Di dapur, Nadia berdiri di depan kompor. Ia sedang memanaskan sayur sop untuk makan malam. Gerakannya pelan, teratur, seperti biasanya. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan lelah yang tidak pernah benar-benar ia tunjukkan. Raka masuk ke dapur dengan langkah berat. Ia baru saja pulang kerja, dan hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di pabrik, ia sulit fokus. Ucapan Nadia tentang diskusi terus terngiang di kepalanya. Ia merasa seperti dinilai tidak adil, tidak bijak, tidak cukup. "Ada apa makanannya?" tanyanya singkat. "Sop sama tempe goreng," jawab Nadia lembut tanpa menoleh. "Aku pikir yang ringan saja." Raka duduk di kursi dekat meja makan kecil di dapur. Ia memperhatikan punggung Nadia yang tampak sedikit lebih kurus dari biasanya. Entah kenapa, pemandangan itu tidak lagi menenangkan seperti dulu. Beberapa detik hening, suara kuah mendidih pelan terdengar jelas. "Kamu jadi beli baju itu?" tanya Raka tiba-tiba. Nadia terdiam sejenak. "Belum." "Niatnya masih ada?" Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan. Nadia mematikan api kompor sebelum menjawab. Ia menoleh pelan. "Aku tidak akan beli kalau memang tidak ada uang, Kak." Jawaban itu tidak membuat Raka lega. Justru sebaliknya. "Kenapa harus dibahas lagi soal uang?" katanya dengan nada naik setingkat. "Aku tidak membahas lagi," jawab Nadia cepat. "Kakak yang bertanya." Raka berdiri dari kursinya. Ia merasa seperti setiap kalimat Nadia mengandung makna tersembunyi, meski sebenarnya tidak. "Kamu ini sebenarnya tidak suka ya saya kasih THR ke ibu?" tanyanya langsung.
Nadia menggeleng pelan. Aku tidak pernah bilang begitu. Tapi sikap kamu beda. Aku cuma kaget waktu itu, karena kita tidak bicara dulu. Kata-kata itu seperti percikan kecil yang jatuh ke minyak panas. Jadi saya salah, suara Raka meninggi. Saya salah karena kasih uang ke ibu saya sendiri. Nadia menarik napas dalam. Ia tahu suara Raka mulai berubah. Ia tahu titik ini berbahaya. Aku tidak bilang kakak salah, katanya pelan. Aku cuma ingin dihargai sebagai istri, diajak bicara, itu saja. Kalimat itu sederhana, tidak ada nada menyalahkan. Tapi bagi Raka, kalimat itu seperti tamparan. Dihargai, ulangnya tajam. Selama ini kurang apa saya? Nadia menatapnya, matanya mulai basah. Bukan soal kurang atau lebih, aku cuma ingin merasa dianggap. Dianggap apa? Kamu pikir saya tidak anggap kamu istri saya? Raka melangkah lebih dekat. Nadia mundur setengah langkah tanpa sadar. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa jengkal. Aku tidak pernah melarang kakak bantu ibu, lanjut Nadia. Suaranya tetap rendah meski bergetar. Aku cuma ingin jadi bagian dari keputusan. Aku tidak mau merasa seperti orang luar di rumah sendiri. Kalimat terakhir itu membuat sesuatu dalam diri Raka pecah. Orang luar, ulangnya keras. Jadi selama ini kamu merasa saya perlakukan kamu seperti orang luar. Aku cuma bilang, sudah, potong Raka dengan suara membentak. Sendok sayur masih ada di tangannya. Uap panas mengepul dari panci di atas kompor. Aroma sop yang tadi terasa hangat kini seperti menyesakkan. Nadia terdiam. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia tidak membalas dengan teriakan. Ia tidak menunjuk atau menyudutkan. Ia hanya berkata pelan, aku cuma ingin dihargai, Kak. 3 kata itu. Raka merasa seluruh tubuhnya panas. Di kepalanya, kalimat itu berubah menjadi tuduhan bahwa ia bukan suami yang baik. Bahwa ia egois. Bahwa ia gagal. Tanpa berpikir panjang, tanpa jeda untuk menenangkan diri, tangannya bergerak. Ia mengangkat panci kecil itu, dan dalam satu gerakan kasar, menyilamkan isinya ke arah Nadia. Waktu seperti berhenti. Kuah panas mengenai lengan dan bagian dada Nadia. Dalam sepersekian detik, suara mendesis terdengar, lalu jeritan. Ah! Nadia terhuyung mundur. Tangannya refleks menutup bagian yang terkena. Kulitnya memerah seketika. Air mata langsung mengalir bukan karena perasaan, tapi karena rasa perih yang menyengat. Panci itu jatuh dari tangan Raka, dan membentur lantai dengan bunyi keras. Kuah tersisa tumpah ke ubin. Sunyi setelahnya terasa lebih menakutkan daripada teriakan tadi. Raka berdiri membeku, napasnya memburu, tangannya gemetar. Aku. Suaranya tercekat. Nadia terduduk di lantai dapur, tangannya masih menahan lengan yang memerah. Air mata bercampur keringat. Ia tidak menjerit lagi, hanya terisak kecil menahan sakit. Raka baru benar-benar sadar ketika melihat kulit Nadia mulai menggelembung di beberapa bagian. Ya Tuhan, apa yang baru saja dia lakukan? Ia berlutut mendekat. Nadia, maaf. Tangannya ingin menyentuh, tapi takut menambah sakit. Wajahnya pucat. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya gemetar. Raka merasa kepalanya kosong. Semua pembelaan yang tadi ia susun runtuh dalam 1 detik. Tidak ada lagi soal harga diri, tidak ada lagi soal bakti atau diskusi. Yang ada hanya istrinya di lantai dapur, terluka karena tangannya sendiri. Air dingin. Nadia berbisik lemah. Raka tersentak. Ia segera bangkit, membuka keran, mengambil kain bersih, mencoba membantu dengan gerakan panik. Tangannya gemetar saat mengompres bagian yang terkena. Maaf, saya tidak sengaja. Ucapnya berulang-ulang, meski ia tahu kata-kata itu tidak bisa menarik kembali kuah panas yang sudah menyentuh kulit Nadia. Nadia tidak menjawab, matanya terpejam menahan perih. Air matanya terus mengalir. Di dapur kecil itu, aroma sop yang tadi terasa biasa, kini berubah menjadi saksi kebodohan sesaat. Raka mundur beberapa langkah, memandangi istrinya yang masih terduduk lemah. Ia ingin waktu berputar kembali. Ia ingin menarik tangannya sendiri sebelum panci itu terangkat. Namun semuanya sudah terjadi. Nadia perlahan mencoba berdiri dengan bantuan dinding. Tubuhnya goyah. Raka ingin memapa, tapi Nadia menjauh setengah langkah. Bukan dengan marah, melainkan dengan refleks takut. Gerakan kecil itu lebih menyakitkan bagi Raka daripada apapun. Ia terpaku. Di hadapannya, perempuan yang tadi hanya minta dihargai, kini berdiri dengan kulit memerah dan mata penuh air. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi kata-kata, hanya sunyi yang berat dan rasa salah yang datang terlambat. Raka berdiri kaku, menatap Nadia yang hampir jatuh lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas akibat dari kemarahan yang tak mampu ia kendalikan. Istrinya terjatuh kembali ke lantai, kulitnya memerah, dan Raka hanya bisa terpaku, menyadari bahwa 1 detik kehilangan kendali telah mengubah segalanya. Bau obat antiseptik memenuhi ruang kecil klinik malam itu. Nadia duduk di ranjang periksa dengan lengan dan bagian atas dadanya dibalut perban tipis. Kulit yang tersiram tidak sampai mengancam nyawa, kata perawat, tetapi cukup untuk meninggalkan perih yang akan terasa berhari-hari. Raka berdiri di sudut ruangan, tangannya menggenggam ujung jaketnya sendiri. Ia tidak berani terlalu dekat, tidak juga sanggup menjauh. Setiap kali Nadia meringis saat perawat membersihkan luka, dadanya seperti diremas.
Harus rajin ganti perban dan jangan kena air dulu, pesan perawat sebelum keluar. Nadia mengangguk pelan. Suaranya hampir tidak terdengar saat menjawab terima kasih. Sepanjang perjalanan pulang, mereka diam. Suara motor memecah keheningan malam, tapi di antara mereka tidak ada percakapan. Raka beberapa kali ingin membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar maaf, tetapi kata itu terasa terlalu kecil untuk apa yang telah ia lakukan. Setibanya di rumah, lampu teras menyala redup. Raka membantu membuka pintu, lalu berdiri kikuk saat Nadia berjalan perlahan masuk ke kamar. Biasanya, Nadia akan memastikan dapur rapi sebelum tidur. Malam itu, ia langsung berbaring tanpa berkata apa-apa. Raka berdiri di ambang pintu kamar, memandangi punggung istrinya yang kini tertutup kain tipis agar perban tidak bergeser. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya terasa berat. "Apa masih sakit?" tanyanya akhirnya, suara rendah. Nadia tidak menoleh. "Lumayan." Jawaban singkat itu lebih menusuk daripada teriakan. Keesokan paginya, kabar itu menyebar lebih cepat dari yang Raka kira. Tetangga yang semalam lihat mereka bergegas ke klinik mulai berbisik. Ada yang menyimpulkan sendiri, ada yang menambahkan cerita. Raka bisa merasakan tatapan berbeda ketika ia keluar rumah untuk berangkat kerja. Pak RT yang kebetulan lewat hanya mengangguk singkat, tanpa sapaan panjang seperti biasanya. Ibu-ibu di ujung gang berhenti berbicara sesaat ketika Raka melintas. Raka menunduk, pura-pura tidak peduli. Namun di dalam hatinya, rasa malu bercampur marah. Bukan marah pada orang lain, lebih pada dirinya sendiri karena memberi bahan untuk diperbincangkan. Di rumah, Nadia tetap berusaha melakukan hal-hal kecil dengan tangan kirinya yang tidak terlalu sakit. Ia memasak seadanya, membersihkan yang mampu ia kerjakan. Namun gerakannya lebih lambat, wajahnya lebih pucat. Raka beberapa kali memperhatikan dari jauh. Ia ingin membantu, tapi tidak tahu bagaimana memulai tanpa tertinggal seperti ingin menebus kesalahan. "Biar saya saja yang cuci piring," katanya suatu sore. Nadia menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, sedikit kok." Kalimat itu bukan penolakan kasar, tapi cukup untuk membuat Raka merasa tersisih. Ia sadar, sebelumnya ia tidak pernah terlalu peduli siapa yang mencuci piring. Sekarang, ketika ingin membantu, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Suasana rumah berubah menjadi dingin, bukan karena pertengkaran, melainkan karena tidak ada lagi percakapan panjang. Nadia tidak membahas kejadian itu. Ia tidak menyalahkan, tidak menuntut, tidak menangis di depan Raka. Justru sikap diamnya membuat Raka semakin tertekan. Ia lebih siap menghadapi teriakan daripada kesunyian seperti ini. Malam hari, ketika lampu dimatikan, mereka berbaring berdampingan, namun terasa jauh. Raka bisa mendengar napas Nadia yang tertahan setiap kali ia bergerak karena luka. Setiap suara kecil itu menjadi pengingat. Raka memulai suatu malam, tapi kata-katanya berhenti di tenggorokan. "Sudahlah," gumamnya pelan. Ia belum sanggup meminta maaf dengan utuh, ada gengsi yang masih menahannya. Sebagian dirinya ingin berkata bahwa ia sedang lelah, sedang tertekan, bahwa itu semua terjadi karena emosi sesaat. Namun alasan-alasan itu terasa seperti pembelaan yang tidak pantas. Beberapa hari kemudian, Bu Sari datang berkunjung setelah mendengar kabar dari tetangga. Nadia menyambutnya dengan senyum tipis. Ia menyalami ibu mertuanya dengan hati-hati agar perban tidak tersenggol. "Ya Allah, sampai begini nak." Bu Sari memegang lengan Nadia pelan. Wajahnya menunjukkan campuran cemas dan tidak percaya. "Sudah diobati, Bu," jawab Nadia lembut. Raka berdiri di ruang tengah, merasa seperti anak kecil yang tertangkap melakukan kesalahan besar. Ia menunggu ibunya menegur, memarahinya, atau setidaknya menunjukkan kekecewaan yang jelas. Namun Bu Sari hanya menghela napas panjang. "Kamu ini kah? Kenapa sampai begitu?" ucapnya pelan. Raka menunduk. "Hilaf, Bu." Satu kata itu terasa terlalu ringan. Bu Sari tidak membela, tapi juga tidak menghujani dengan amarah. Ia hanya duduk sebentar, menasihati agar Raka lebih sabar dan Nadia lebih banyak istirahat. Nada suaranya lembut, seolah kejadian itu hanya pertengkaran biasa yang kebablasan. Sikap itu justru membuat Raka semakin gelisah. Ia berharap ibunya memarahinya keras-keras, agar ia punya alasan untuk dihukum. Namun yang ia dapat hanya nasihat tipis yang tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah. Setelah Bu Sari pulang, rumah kembali sunyi. Raka duduk sendirian di ruang tengah. Televisi menyala tanpa benar-benar ia tonton. Di kepalanya, bayangan Nadia yang menjerit terus berulang. Setiap kali mengingatnya, dadanya terasa sesak. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kesepian di dalam rumahnya sendiri. Nadia tidak lagi bercerita tentang hal-hal kecil, tidak lagi menanyakan kabarnya dengan mata berbinar. Ia tetap sopan, tetap menjalankan perannya, tapi ada jarak yang jelas. Raka mulai merasakan bahwa luka itu bukan hanya di kulit Nadia. Ada sesuatu yang retak dan tidak terlihat. Suatu sore, ia melihat Nadia duduk di tepi tempat tidur, menatap perban yang mulai harus diganti. Wajahnya kosong, bukan marah, bukan menangis. Raka berdiri di pintu, ingin mengatakan sesuatu yang lebih berarti dari sekadar maaf. Tapi lagi-lagi, kata-kata itu tertahan oleh rasa malu dan gengsi. Ia sadar kini bahwa diam Nadia bukan tanda memaafkan. Itu adalah tanda terluka. Dan di tengah rumah yang semakin membeku itu, Raka mulai merasa benar-benar sendirian, dikelilingi oleh dinding yang menyimpan peristiwa yang tidak bisa ia putar kembali. Sejak kejadian itu, malam tidak lagi menjadi tempat istirahat bagi Raka. Lampu kamar sudah lama dimatikan, tetapi matanya tetap terbuka menatap gelap. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan yang sama muncul. Uap panas, gerakan tangannya sendiri,
dan cerita Nadia yang memecah dapur kecil mereka. Ia berguling pelan agar tidak membangunkan Nadia. Namun suara napas istrinya yang berubah ketika tanpa sengaja tersentuh sudah cukup membuatnya sadar bahwa luka itu belum sepenuhnya pulih. Raka mengangkat tangan, menatap telapak tangannya dalam remang. Tangan itu yang bekerja setiap hari. Tangan itu yang dulu dengan bangga menyerahkan THR pada ibunya. Tangan yang sama kini menjadi penyebab luka. Ia menelan ludah. Pagi hari tidak jauh berbeda. Nadia bangun lebih dulu, seperti biasa. Ia bergerak pelan karena perban di lengannya masih perlu diganti rutin. Raka pura-pura masih tidur ketika Nadia berjalan ke dapur. Ia merasa tidak pantas menatapnya terlalu lama. Namun ketika akhirnya ia bangun dan keluar kamar, ia melihat Nadia berdiri di depan kompor dengan satu tangan memegang spatual, tangan lainnya terbalut rapi. "Nanti biar saya saja," katanya refleks. Nadia menggeleng ringan. Sudah hampir selesai. Jawaban itu lembut, tanpa nada menyindir. Tapi justru karena itulah Raka merasa lebih tertekan. Tidak ada kemarahan yang bisa ia balas dengan pembelaan. Tidak ada tuduhan yang bisa ia bantah. Yang ada hanya ketenangan yang terasa seperti dinding dingin. Di meja makan, Raka memperhatikan gerakan Nadia yang lebih hati-hati dari biasanya. Ia duduk perlahan, menghindari gesekan kain dengan kulit yang masih sensitif. Wajahnya tetap tenang, tapi senyum yang dulu sering muncul tanpa alasan kini jarang terlihat. Dulu Nadia sering menceritakan hal-hal kecil, tentang tetangga yang menanam bunga baru, tentang resep yang ingin ia coba, atau sekedar candaan ringan. Sekarang percakapan mereka lebih banyak tentang hal-hal seperlunya. "Ganti perban di siang ya," ucap Raka pelan. "Iya," jawab Nadia singkat. Hanya itu. Di tempat kerja, Raka semakin sulit fokus. Setiap melihat uap panas dari mesin, pikirannya kembali pada dapur malam itu. Ia pernah menganggap Nadia iri karena uang yang ia berikan pada ibunya. Kini tuduhan itu terasa bodoh. Ia mulai mengingat hal-hal yang dulu tidak ia perhatikan. Nadia yang menunda membeli sandal karena uang belanja menipis. Nadia yang berkata tidak apa-apa ketika atap dapur bocor dan hanya menaruh ember di bawahnya. Nadia yang jarang meminta apa-apa selain kebutuhan dasar. 300.000 rupiah. Angka itu kini terasa sangat kecil dibanding harga yang harus dibayar. Sore itu ketika Raka pulang, ia melihat Nadia duduk di ruang tengah dengan lengan terbuka, membiarkan luka terkena udara sebelum diganti perban. Kulitnya masih kemerahan, ada bekas yang mungkin akan tinggal lebih lama. Raka berdiri di ambang pintu. Ia menatap bekas itu lebih lama dari yang seharusnya. "Masih sakit?" tanyanya. "Kadang perih," jawab Nadia jujur. Raka ingin berkata bahwa ia menyesal, bahwa setiap malam ia tidak bisa tidur karena bayangan itu. Namun kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokan. Ia duduk di kursi seberang, menjaga jarak. Ada sesuatu yang berubah dalam cara Nadia memandangnya. Bukan kebencian, tapi kewaspadaan. Dan itulah yang paling menyakitkan. Ia menyadari bahwa yang terluka bukan hanya kulit Nadia, melainkan rasa aman yang selama ini Nadia rasakan di rumah. Rasa percaya bahwa suaminya tidak akan menyakitinya. Kepercayaan itu mungkin retak. Malamnya Raka mencoba memulai percakapan. "Nadia." "Iya." Ia menatap wajah istrinya yang kini lebih sering datar. "Kamu masih marah?" Nadia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Aku tidak marah." Jawaban itu tidak melegakan. "Lalu?" "Aku cuma butuh waktu." Raka mengangguk pelan. Ia tidak bertanya waktu untuk apa. Ia tahu jawabannya. Waktu untuk memulihkan luka, waktu untuk menata ulang perasaan, waktu untuk memutuskan apakah rasa percaya itu masih bisa diperbaiki. Beberapa hari berlalu dengan pola yang sama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, namun jarak itu tetap ada, seperti retakan tipis pada kaca yang belum pecah, tetapi jelas terlihat jika diperhatikan. Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Nadia yang selalu menyiapkan pakaiannya rapi, Nadia yang memastikan makanannya cukup meski ia sendiri sering makan lebih sedikit, Nadia yang tidak pernah mengungkit kejadian itu di depan siapapun. Ia mulai menyadari bahwa selama ini Nadia memang selalu mengalah, bukan karena lemah, tapi karena menjaga. Dan ia, dengan satu ledakan emosi, merusak penjagaan itu. Suatu malam ketika mereka berbaring berdampingan, Raka memberanikan diri menyentuh ujung jari Nadia.
Sentuhan itu pelan, hampir ragu. Nadia tidak menepis, tetapi tubuhnya sedikit menegang sebelum akhirnya kembali rileks. Gerakan kecil itu terasa seperti tamparan yang sunyi. Ia sadar kini bahwa Nadia masih di sini, masih menjalankan perannya sebagai istri, tapi ada bagian dari dirinya yang mundur selangkah. Raka menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya ia mengakui dalam hati bahwa ia salah bukan hanya menyiramkan sayur panas. Ia salah karena selama ini merasa tidak perlu berdiskusi, salah karena menganggap permintaan kecil sebagai ancaman pada harga diri. Salah karena lebih sibuk mempertahankan ego daripada mendengar. Ia menutup mata, tapi bukan untuk tidur. Retakan itu mungkin tidak terlihat oleh orang luar. Rumah mereka masih berdiri, tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah. Namun Raka tahu, sesuatu telah berubah. Dan ia tidak lagi takut pada bisik-bisik tetangga. Ia lebih takut pada kemungkinan bahwa kepercayaan Nadia kepadanya tidak akan pernah kembali utuh seperti dulu. Ramadan hampir selesai. Suasana di lingkungan sekitar mulai berubah. Lampu-lampu kecil dipasang di teras rumah, anak-anak berlatih takbir di musola, dan aroma kue kering sesekali tercium dari rumah tetangga. Namun di dalam rumah Raka dan Nadia, suasana masih terasa tipis dan hati-hati. Bekas luka di lengan Nadia mulai mengering. Warna merahnya memudar menjadi kecoklatan, meninggalkan jejak yang jelas jika diperhatikan. Ia sudah bisa bergerak lebih leluasa, meski kadang masih meringis ketika kain bajunya bergesekan terlalu keras. Raka memperhatikan semua itu dalam diam. Beberapa hari terakhir, ia menyisihkan uang dari upah lembur tambahan. Ia tidak banyak bicara tentangnya. Ia hanya menghitung dalam hati, menyimpan sebagian kecil dari kebutuhan lain. Hingga akhirnya jumlah itu genap Rp300.000. Angka yang dulu terasa seperti ancaman, kini terasa seperti beban yang harus ia selesaikan. Sore itu, setelah pulang kerja, Raka masuk ke kamar dan mengambil uang yang sudah ia lipat rapi dalam amplop putih kecil. Tangannya sedikit berkeringat, jantungnya berdetak lebih cepat daripada saat ia menyerahkan THR pada ibunya dulu. Nadia sedang duduk di ruang tengah, melipat pakaian yang sudah disetrika. Gerakannya tenang seperti biasa. Wajahnya tidak lagi pucat minggu lalu, tapi senyumnya tetap jarang muncul. Raka berdiri beberapa langkah darinya. "Nadia?" "Iya?" Ia menoleh pelan. Raka mengulurkan amplop itu. "Ini." Nadia menatap amplop tersebut, lalu kembali menatap wajah suaminya. "Apa ini, Kak?" "300.000. Hening beberapa detik. "Buat beli baju lebaran," lanjut Raka. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Seperti yang kamu minta waktu itu." Nadia tidak langsung mengambilnya. Matanya turun ke amplop putih itu, lalu ke tangan Raka yang sedikit gemetar. "Sudah tidak perlu," katanya pelan. Raka mengernyit. "Kenapa?" "Aku tidak jadi beli. Kamu kan bilang baju yang lama sudah sempit. Aku bisa pakai yang masih muat." "Tidak apa-apa." Jawaban itu tidak terdengar keras, tetapi cukup untuk membuat dada Raka terasa berat. "Ambil saja," katanya lagi, mencoba terdengar tegas meski suaranya goyah. "Tidak perlu." Nadia perlahan menggeleng. "Bukan uangnya yang membuatku sakit, Kak." Kalimat itu menggantung di udara. Raka menatapnya, untuk pertama kali tidak berusaha membela diri. Ia tahu Nadia tidak sedang menyindir. Ia hanya mengatakan kenyataan. Nadia melanjutkan dengan suara tenang. "Waktu itu aku cuma ingin dihargai. Bukan sekadar dibelikan sesuatu setelah semuanya terjadi." Raka menelan ludah. Ia duduk di kursi seberang Nadia. Amplop itu masih di tangannya. "Aku tahu," katanya akhirnya. Hampir berbisik. Itu mungkin pertama kalinya ia tidak menyela, tidak memotong, tidak meninggikan suara. "Nadia?" Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. "Saya minta maaf." Kata itu keluar tanpa bentakan, tanpa alasan tambahan. Tidak ada kalimat. "Tapi saya capek." Atau, "Saya hilaf karena kamu juga." Hanya dua kata yang berdiri sendiri. Nadia menatapnya lebih lama dari biasanya. "Saya tidak seharusnya marah seperti itu," lanjut Raka pelan. "Tidak seharusnya menyentuh kamu dengan cara seperti itu. Saya salah." Matanya tidak berani bertemu mata Nadia. Ia menunduk,
menatap amplop di tangannya, seolah itu benda paling penting di ruangan. Saya pikir waktu itu kamu iri, katanya lagi. Suaranya serak. Aku tidak pernah iri, jawabnya. Aku cuma ingin merasa jadi istri, bukan tamu di rumah sendiri. Kalimat itu menembus lebih dalam dari sebelumnya. Raka mengangguk pelan. Saya tahu sekarang. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya ia tidak perlu mempertahankan citra sebagai suami yang selalu benar. Selama ini saya pikir saya harus selalu terlihat kuat, katanya lirih. Tidak boleh dianggap salah. Tidak boleh dibilang kurang. Tapi ternyata itu cuma ego. Nadia diam, mendengarkan. Saya marah bukan karena kamu salah, lanjut Raka. Saya marah karena saya tidak bisa mengatur emosi saya sendiri. Saya takut dianggap gagal. Suasana di ruang tengah itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang membeku seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang mulai bergerak. Meski pelan. Nadia menatap bekas luka di lengannya sendiri. Lalu kembali menatap Raka. Luka ini bisa sembuh, katanya pelan. Kulit bisa kering. Bekasnya mungkin lama-lama memudar. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Tapi rasa aman itu beda. Lanjut Nadia. Waktu itu saat kakak menyiramkan sayur panas. Aku bukan cuma sakit. Aku takut. Kata terakhir itu membuat jantung Raka seperti dihantam. Aku takut pada suamiku sendiri, ujar Nadia dengan suara yang tetap lembut, tapi tegas. Raka tidak menjawab. Ia tidak punya kalimat untuk membantah. Aku butuh waktu, kata Nadia lagi. Bukan untuk memaafkan saja, tapi untuk merasa aman lagi di rumah ini. Raka mengangguk pelan. Saya akan tunggu. Tidak ada janji besar. Tidak ada sumpah yang berlebihan. Pagi Lebaran datang dengan suara takbir yang menggema dari musola ujung gang. Udara terasa lebih segar, seolah malam panjang Ramadan telah membawa sesuatu yang baru bagi setiap rumah. Namun di rumah Raka dan Nadia, suasana tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada kue kering berderet di meja tamu. Tidak ada tawa panjang sejak subuh. Rumah itu rapi, bersih, tetapi sederhana. Seperti hati yang sedang belajar menata ulang isinya. Nadia mengenakan gamis lama berwarna biru muda yang masih cukup layak. Ia menyetrikanya dengan hati-hati semalam. Bekas luka di lengannya tertutup kain panjang. Hanya sedikit bagian kecoklatan yang masih terlihat jika diperhatikan dekat. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tidak banyak dirias, tetapi tetap terlihat teduh. Raka berdiri di depan cermin kecil, merapikan peci hitamnya. Bajunya sederhana, putih polos. Ia melirik pantulan Nadia di belakangnya. Ada jarak beberapa langkah di antara mereka. Namun pagi itu jarak itu terasa tidak setajam sebelumnya. "Kamu sudah siap?" tanya Raka pelan. "Iya," jawab Nadia singkat, lalu menambahkan, "Hati-hati nanti di jalan." Itu kalimat biasa, tapi Raka menangkap sesuatu di sana. Sebuah perhatian yang tidak hilang meski pernah terluka. Mereka berjalan berdampingan menuju musola. Beberapa tetangga menyapa dengan senyum. Ada yang menatap sekilas ke arah lengan Nadia, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Raka merasakan itu semua, tetapi ia tidak lagi merasa marah pada bisik-bisik. Ia tahu ia memang pantas menanggung rasa malu itu. Sepulang sholat Id, rumah kembali sunyi. Mereka duduk di ruang tengah, berhadapan. Tidak ada tamu yang datang pagi-pagi. Tidak ada rencana mudik atau perjalanan jauh. Hanya mereka berdua. Raka memandang tangan Nadia yang terlipat di pangkuan.
Bekas luka itu seperti pengingat yang tidak bisa dihapus. Nadia, ucapnya pelan. Iya. Raka menarik napas dalam. Ia tidak ingin percakapan ini terasa seperti janji kosong. Hari ini Lebaran, hari saling memaafkan. Nadia menatapnya, wajahnya tenang. Iya, saya tidak mau cuma bilang maaf karena hari ini memang waktunya. Saya ingin benar-benar berubah. Kalimat itu tidak diucapkan dengan suara keras, melainkan pelan dan mantap. Saya sadar sekarang, lanjut Raka, berbakti kepada ibu bukan berarti saya boleh mengabaikan kamu. Kamu istri saya, kamu bukan orang kedua. Nadia terdiam, mendengarkan. Waktu itu saya merasa harga diri saya diserang. Padahal sebenarnya saya hanya tidak bisa mengendalikan emosi. Saya takut terlihat salah. Raka menunduk sebentar. Padahal menjadi salah bukan berarti menjadi gagal. Sunyi sesaat memenuhi ruangan. Saya ingin belajar. Katanya lagi, belajar bicara sebelum marah. Belajar mendengar sebelum memutuskan. Kalau suatu hari saya mulai meninggi, ingatkan saya. Nadia menatapnya lebih dalam dari biasanya. Tidak ada senyum lebar, tetapi juga tidak ada kekosongan seperti sebelumnya. Aku tidak ingin jadi musuhmu, Kat, katanya pelan. Aku ingin jadi teman hidupmu. Raka mengangguk. Saya tahu. Aku memberi kesempatan bukan karena aku lupa. Lanjut Nadia dengan suara jujur. Aku tidak akan pernah lupa malam itu. Raka menerima kalimat itu tanpa membela diri. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Sambung Nadia. Kata percaya terdengar seperti sesuatu yang rapuh, sekaligus berharga. Raka menggeser kursinya sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. Saya tidak bisa memaksa kamu percaya sekarang. Tapi saya akan membuktikan dengan tindakan. Nadia mengangguk kecil. Mulai dari hal sederhana, kata Raka. Soal uang, soal keputusan, soal apapun. Kita bicarakan bersama. Nadia menatap meja kecil di antara mereka. Amplop putih yang dulu berisi 300.000 masih ada di laci. Belum tersentuh. Ia tahu uang itu bukan inti masalah. Aku hanya ingin dihargai. Dan kamu pantas dihargai. Jawab Raka tanpa ragu. Untuk pertama kalinya sejak sekian minggu. Nadia tersenyum tipis. Tidak lebar, tetapi tulus. Senyum yang dulu sering hadir kini muncul kembali. Meski perlahan. Di luar, suara anak-anak berlari yang terdengar riang. Beberapa tetangga mulai saling berkunjung. Rumah mereka mungkin tidak semeriah yang lain. Tetapi pagi itu ada sesuatu yang lebih penting daripada hidangan dan pakaian baru. Kejujuran. Raka bangkit dan menuju dapur. Saya buatkan teh, katanya. Nadia memandang punggungnya beberapa detik. Dapur itu adalah tempat semuanya berubah. Kini Raka berdiri di sana dengan gerakan hati-hati, menuang air tanpa tergesa, mematikan kompor dengan tenang. Ketika ia kembali membawa 2 gelas, Nadia menerimanya dengan tangan yang sudah jauh lebih stabil. Mereka duduk berdampingan, tidak lagi berhadapan seperti dua pihak yang berdebat. Tiap mereka kali ini berbeda, bukan beku, melainkan tenang. Raka memandang halaman kecil di depan rumah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang jumlah uang. 5 juta rupiah yang ia berikan dengan bangga dulu tidak menjamin rumahnya hangat. Bahkan 300.000 rupiah pun hampir menjadi alasan kehancuran. Ia menoleh pada Nadia. Terima kasih sudah bertahan. Nadia tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya berkata, jangan ulangi. Raka mengangguk tegas. Tidak akan. Pagi itu berlalu sederhana. Tidak ada drama besar. Tidak ada tangisan panjang. Hanya 2 orang yang memilih untuk memperbaiki, bukan mengakhiri. Di dalam hati Raka, ada kesadaran yang akhirnya tumbuh utuh. Rumah tangga tidak runtuh karena kekurangan uang. Ia bisa runtuh karena ego yang lebih panas dari sayur mendidih. Karena amarah yang dibiarkan menguasai logika. 300.000 rupiah bukan penyebab hampir hancurnya pernikahan mereka. Yang hampir menghancurkannya adalah ketidakmampuannya mengelola emosi dan menghargai perempuan yang hidup bersamanya. Lebaran itu mungkin tanpa baju baru untuk Nadia, tanpa kue berlimpah, tanpa tawa semeriah dulu. Namun mereka sepakat ada satu hal, tidak boleh ada luka baru. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Raka merasa ia benar-benar mulai menjadi suami, bukan hanya kepala rumah tangga. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.